Halo guys. Selamat datang kembali di channel gue ini. Dan ini video pertama gue di sepanjang 2022 gitu. Dan ya untuk kalian yang pertama berkunjung ke channel gue ini, selamat datang. Nama gue Faizal Permana. Dan inilah gue apa adanya gitu. Beneran gue lagi sibuk banget ini asli. Ngurusin kerjaan gue, ngurusin bisnis gue yang alhamdulillah sedang grow gitu. Jadi ya itu dia, YouTube agak terbengkalai jadinya gitu. Dalam video ini sih sesuai judul, gue mau ceritain tentang masa SMP gue, dimana pertama kalinya dalam hidup gua dibilang ganteng sama lawan jenis, sama cewek lain gitu, selain ibu gua. Karena selayaknya ibu itu pasti menganggap anaknya itu paling ganteng di dunia gitu, walaupun sebenarnya gak ganteng-ganteng amat ya kan. Ya kayak gue lah ya kan, gue kan ya nggak tahu, kalian nilai sendiri deh gue ganteng apa enggak sih sebenarnya. Tapi sekarang gue bertanya-tanya sama diri gue sendiri, gue ganteng gak sih? Gue ganteng gak sih? Bahkan gue tanya istri gue sendiri yang sekarang ya mantan pacar gue yang sudah menjadi istri. Gue tanya dia aja, kadang-kadang jawabannya tuh tidak membuat gue tercerahkan gitu. Karena mungkin jawabannya klise gitu kan. Ya intinya sih, ya kalau misalkan gue tanya ke istri gue, yang gue ganteng apa enggak nih gitu kan, ya jawaban dia ya pasti iya, kamu ganteng gitu kan. Nggak pernah kayak sebenarnya kamu kurang mancung deh, atau kurang kurus deh, apa gimana gitu. Nggak pernah kayak begitu. Jadi selesai di situ aja pertanyaannya. Sayang aku ganteng, iya gitu aja gitu. Dan gue nggak tahu dia jujur apa enggak ya kan. Ya karena dia mau dinikahin sama gue aja, gue nggak tahu ya, maksudnya ngelihat gue tuh dari sisi apanya. Ya mungkin gue baik hati, tidak sombong, rajin menabung, mungkin begitu ya. Walaupun gue nggak tampan-tampan banget, tapi gue udah punya rumah, misalkan kayak begitu mungkin ya. Atau gue care sama orang-orang gitu kan. Gue nggak tahu perspektif dia gitu ngelihat gue seperti apa. Yang jelas ketika gue tawarin ayo nikah, dia mau gitu. Tapi bukan ke situ arah ceritanya. Gue mau ceritain pengalaman gue ketika gue SMP, dimana pertama kalinya gue dapet komplimen ya, pujian gitu, dari seorang cewek yang namanya Fanny. Mungkin kalau misalkan kalian alumni SMP Negeri 4 Cianjur tahun 2009, itu kalian pasti kenal lah muka-muka gua ini, walaupun gua nggak terlalu famous banget gitu ya, tapi paling nggak tau lah yang namanya Faizal Permana. Ya karena ya itu aja sih sebenarnya, orang-orang yang orang-orang yang masuk BP, orang-orang yang nakal, orang-orang yang mencolok gitu. Ya itu aja gitu. Dan ya gue ini adalah salah satu orang yang kayak begitu gitu, dipanggil BP segala macam gitu. Nah, kalian juga pasti kenal sama namanya Fanny, anak kelas A ya, anak kelas A. Gue nggak tahu nama panjangnya siapa karena bener-bener beda kelas. Gue kelas B waktu itu. Gue taunya dia namanya Fanny gitu. Bahkan bener-bener gue tuh nggak sempat berkenalan sebenarnya sampai gue lulus sekolah juga. Tapi bener-bener ada satu momen di mana gue ngobrol sama dia, yang mana dia tuh menyatakan bener-bener kayak begini, kamu teh ganteng, tapi sayang buketek, kata jadi orang. Tapi sayang buketek lah gitu ya. Jadi ibaratnya dia mau ninggiin gua tapi langsung dijebretin, dihantamkan ke bumi gitu. Tapi bener-bener ya, kalau misalkan Fanny dari kelas A, alumni SMP 4 nonton video ini kebetulan gitu ya, omongan Anda
Omongan lu pada saat itu bener-bener membuat gua tergerak gitu. Tergerak dalam artian gua harus memperbaiki gua harus memperbaiki diri gua gitu. Ya gua ganteng tapi kok bau ketek. Artinya ganteng gua tuh ada kelemahannya gitu. Anjing, mikirnya kemana-mana goblok ya. Ya bener-bener gue harus ceritain ketika dibilang seperti itu, gue bener-bener gak komen apa-apa. Gue speechless coy, bengong kayak orang bego. Hah? Aku ganteng gitu kan. Ya setiap orang punya masa dimana dia pernah untuk pertama kalinya gitu ya kan. Dan itu pertama kalinya gue disebut ganteng sama cewek gitu. Sama Fanny ini. Kejadian detailnya sih sebenarnya gue lupa, sampai gue ngobrol sama dia tuh bener-bener gue lupa. Yang jelas waktu itu kejadiannya kelas 1 semester 2 mau kenaikan kelas ke kelas 2, ada remedial gitu di apa tuh namanya di salah satu pelajaran yang paling horor sampai saat ini, yaitu matematika, yaitu gue dipertemukan di situ. Dan ya mungkin ada situasi yang random aja gitu yang ngebuat kita jadi ngobrol berdua gitu. Balik dari sekolah pada saat itu, ketika gue dibilang ganteng dan bau ketek, gue langsung terngiang-ngiang tuh bener-bener di kepala gue. Wah anjing, gue ganteng tapi bau ketek anjing. Itu bener-bener gue cium-ciumin baju gue gitu, gitu gue endus-endus gitu. Karena gue ngerasa nggak bau ketek gitu beneran lah. Karena ya itu dia sih sebenarnya kan, gue di SMP pada saat itu masih polos banget, masih nggak tahu gimana cara urus diri gue sendiri gitu cuy. Yang mana kan kebiasaan di sekolah dasar dulu, di SD dulu itu masih gue bawa-bawa ke SMP gitu. Yang mana di SD dulu kan gue berangkat sekolah berangkat aja, nggak usah pakai wewangian, nggak usah pakai deodoran gitu kan. Nah di SMP juga gue nggak melakukan hal yang sama gitu. Dan itu yang ngebuat gue kepikiran, wah anjing gue ganteng nih, harus ngapain nih kalau misalkan kayak begini nih, gue nggak akan menarik nih walaupun gue ganteng gitu. Bener-bener nih gue balik ke rumah itu bilang ke nyokap gue, ke mama gue, mah Isal bau ketek mah. Emak gue bilang, oh ya udah tuh pakai aja si bedak deodoran papa katanya. Ya jadi gue ketika itu nggak dikasih deodoran stick atau Rexona ya bisa kita kenal itu. Gue dikasihnya bedak deo cuy, bedak deo bapak gue gitu. Oh ya udah besok ya udah pakai aja itu bedak deo katanya, dia bilang buat ngurangin bau keringat kata dia. Oh ya gue nurut itu. Besoknya kalau habis mandi gue iniin apa tuh namanya, gue tabur-taburin ke sini. Wah. Dengan harapan gue jadi ganteng yang sempurna cuy. Dengan harapan ganteng gue sempurna gitu, gue jadi wah aku mau jadi tampan yang sempurna kan. Anjing. Mana gadis? Ayo cewek-cewek SMP 4 kemari, aku ganteng dan sempurna nih, udah wangi nih gue nih. Gitu anjing, tapi nggak kayak gitu juga sih sebenarnya ya. Gitu gue ngerasa percaya diri aja karena salah satu kelemahan gue udah gue tutupin gitu. Karena gue ganteng dan gue udah wangi cuy gitu kan. Dan bener-bener loh cuy, kalau misalkan Fanny waktu itu nggak kasih tahu gue kalau gue itu bau ketek, bener-bener mungkin sampai sekarang gue masih ke bawah ya bau ketek gitu. Karena hal yang paling gak enak itu adalah bau ketek, karena gue ngerasain sendiri gitu ya. Orang yang bau ketek itu pede sendiri cuy, maksudnya dia nggak ngerasa dia bau ketek gitu, kayak asik sendiri aja gitu. Padahal bener-bener orang di lingkaran dia tuh, orang di circle-nya dia tuh bener-bener keganggu sama bau keteknya gitu. Dan bau ketek tuh adalah hal yang paling ganggu gitu. Dia tuh bener-bener merusak citra gitu. Ya mungkin si Fanny ini ngelihat gue ganteng, tapi kok gue bau, jadi ganteng gue tutup sama bau cuy. Gitu, gak enak jadinya gitu. Walaupun gue enak dilihat, tapi gak enak dicium gitu.
Aduh anjing, gimana ya? Aduh, video ini bener-bener nggak penting sebenarnya. Mohon maaf, kalian mungkin ya setidaknya gitu ngambil secuil dari video ini yang mungkin bisa bermanfaat lah untuk kalian ya, walaupun bener-bener video ini sampah ya kan. Dan gue harus berterima kasih ke Fanny pada saat itu karena menampar gue dengan pujian yang dia kasih. Karena kalau gue nggak dipuji seperti itu, mungkin gue nggak akan kayak sekarang gitu. Karena ketika gue disebut ganteng dan boketek itu, bener-bener gue tuh jadi pengen punya kelebihan gitu. Karena gue ganteng dan punya kelemahan boketek, nah akhirnya kan gue tutupin tuh pakai bedak deo, akhirnya nggak kecium lagi kan boketeknya. Nah tapi kalau misalkan ganteng doang, itu bener-bener nggak ada value-nya cuy, nggak ada nilainya. Maka dari itu gue bener-bener nge-explore tuh cuy, nge-explore segala macem itu gue pelajarin. Gokil nggak? Gue bener-bener di bayangan gue cita-citanya gitu. Gue pengen ganteng tapi pinter gitu. Ganteng dan pinter gitu. Gokil nggak? Gue pengen ganteng dan berkarisma ya. Gue jadi nge-explore, pelajarin hal-hal yang bener-bener sebelumnya gue nggak pelajarin gitu. Kayak bener-bener gue belajar musik gitu, karena gue pengen ada nilai lebih selain gue ganteng gitu pada saat itu ya. Ya yang namanya juga bocah ya kan, ketika ada diangkat gitu, ada dipuji satu kali, itu bener-bener pengen lebih gitu, pengen lebih lagi. Makanya gue nge-explore diri, mengembangkan diri gue gitu. Sampai gue bener-bener belajar bahasa Inggris cuy waktu itu. Nggak bener-bener belajar bahasa Inggris juga sih sebenarnya. Cuman ya gue bener serius belajar bahasa Inggris di kelas 2 SMP karena tahu gue ganteng gitu. Anjing, alasannya nggak masuk akal ya. Tapi bener tuh gue lakuin cuy, karena gue pengen gini, gue ganteng dan bisa bahasa Inggris gitu. Anjing. Iya beneran gitu. Dan gue belajar musik itu karena apa? Karena setiap setiap kelulusan kelas itu pasti ada kayak pensi gitu kan, pentas seni gitu. Dan kita semua ditawarin gitu, terbuka untuk setiap siswa yang punya bakat main band atau segala macem itu main di pensinya kelulusan SMP gitu. Dan bener-bener gue tuh belajar musik untuk itu gitu, untuk tampil gitu. Gue bisa nih ganteng dan bisa main musik. Anjay. Tapi ya itu dia, karena butuh proses, semuanya tidak instan gitu. Gue baru bisa tampil ketika kelulusan gue sendiri gitu. Ketika gue lulus di kelas 3 SMP, gue tuh baru tampil band di situ gitu. Tapi tidak apa-apa, karena ketika di ujian seni, setiap kali ada ujian seni, itu selalu gue nyanyi pakai alat musik gitu. Akhirnya jadi keren juga kan, dilihat-lihat sama anak-anak ceweknya gitu. Satu pujian yang merubah pola pikir, merubah mindset, merubah sikap dan perilaku gue yang asalnya gue bener-bener ya gue apa adanya ini aja gitu. Yang mana gue jadi bener-bener mempelajari hal-hal yang gak gue pelajarin sebelumnya gitu. Jadi ada nilai plusnya pokoknya gitu gue tuh gitu. Karena ketika gue punya nilai plus, ada hal yang gue bisa banggakan juga gitu sebenarnya. Namun ya itu dia, balik lagi sampai sekarang pun gue masih bertanya-tanya, gue itu ganteng apa enggak sih? Silakan nilai sendiri di kolom komentar ya kawan-kawan. Ya karena begini, semakin dewasa kita, semakin kita juga mikir kan, dan semakin kita realistis juga gitu. Mungkin untuk diri gue sendiri, gue tuh ganteng karena gue sendiri yang rawat diri gue sendiri gitu. Tapi untuk orang lain yang di sekitar gue mungkin ada anggapan, wah anjir si Salma gak ganteng, atau si Salma kurang ganteng, atau si Salma ganteng gitu. Jadi ya ganteng sendiri itu sebenarnya kan perspektif orang ya kan, perspektif selera orang gitu. Ganteng cantik sama aja gitu kan, perspektif sama selera orang. Ya kita nggak bisa samain selera itu juga kan sebenarnya. Jadi ya kita juga semakin dewasa semakin berpikir ke arah situ gitu, bahwa wajah yang kita tampilkan ini tidak bisa memuaskan semua orang begitu. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu kan.
ada yang benci, ada yang cinta. Ya intinya kita juga nggak bisa menyamakan hal itu gitu, karena itu di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri ya. Gimana kita ingin dipandang sama orang gitu. Kalau misalkan kita ingin dipandang baik, yang berlakulah baik gitu. Walaupun kita kurang tampan, tapi kalau misalkan perilakunya baik, ya pasti dilihat baik gitu. Beda kalau misalkan kita tampan, ganteng, itu rupawan, tapi kalau misalkan kelakuannya minus, ya yang dilihat kelakuannya cuy gitu. Kelakuannya minus aja gitu. Walaupun dia enak dilihat, tapi nggak enak untuk diajak ngapa-ngapain gitu. Karena kelakuannya minus gitu. Ya itu sih apa tuh namanya, poin dari video ini. Gokil, poin anjing. Apa poinnya goblok, gue gak kasih poin apa-apa sebenarnya. Ya intinya sih gini ya. Setiap orang tuh diberkahi ya, ada yang ganteng, ada yang ganteng kurang gitu, ada yang kurang ganteng maksudnya. Tapi semua orang diberkahi sama satu kelebihan gitu. Jadi manfaatkanlah kelebihan-kelebihan kalian itu, karena kelebihan-kelebihan kalian itulah yang akan jadi nilai jual kalian. Anjir, aing so menasehatin gini, goks ya anjir. Kalau kalian ganteng, syukurin. Yang kurang ganteng juga kalian bebenah aja, cari duit yang banyak. Karena ya ganteng juga, kalau misalkan kurang duitnya juga nggak kelihatan ganteng. Justru yang kurang ganteng, duitnya banyak, akan dilihat ganteng banget pak, gitu. Karena banyak kasus ya, banyak kasus lagi. Banyak kasus itu yang kurang ganteng tapi ceweknya cantik banget gitu. Itu terjadi, itu fakta gitu. Bahkan true story gitu. True story anjing. Ya kembangkanlah bakat kalian, karena ganteng aja itu nggak cukup gitu. Kalian juga butuh modal lain kayak bakat kalian gitu, yang bener-bener nantinya bakal jadi mata pencaharian kalian juga gitu cuy gitu. Kayak gue nih. Kayak gue nih bro. Gue nih ganteng bro. Enggak, kayaknya enggak. Enggak, gue enggak, bener-bener gue masih bertanya-tanya gue tuh ganteng apa enggak ya. Tapi yang jelas gue punya nilai jual, gue punya value, gue punya mata pencaharian, itu sih yang jelas ya kan. Artinya ya mau ganteng mau enggak, gue nantinya di mata kalian, yang jelas ya inilah gue gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihan gua gitu. Yes, mungkin itu aja video yang bisa gua kasih ke kalian semua. Mohon maaf apabila bener-bener ke video kali ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ya aku harap sih kalian dapet secuil ya, atau sepotong pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini. Karena gua tahu kalian itu penonton-penonton gua tuh pinter-pinter, dan penonton-penonton terpilih gitu. Nggak semua orang nonton gua cuy, nggak semua orang subscribe gua. Bahkan subscriber gua 60.000 dari tahun lalu cuy. Nggak naik-naik. AdSense pun sama. Malah semakin berkurang. Anjir goks ya, aduh ya. Maafkan aku kali ini yang sedikit gila di konten gua kali ini ya. Gue jarang sih bikin cerita personal tentang gue sendiri, karena di semua konten gue itu bener-bener konten yang mungkin kalian bisa dapatkan di konten-konten dan channel-channel lain gitu di YouTube. Dan mungkin channel-channel lain mengemas lebih baik dari yang aku kemas ya. Ya intinya di sini gue ceritain tentang ya personality gue, biar kalian juga tahu gue kayak gimana, gue seperti apa, dan gue tuh siapa gitu. Yes, gue sudahi video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang kalian sudah support channel gue ini dari awal gue bikin channel sampai sekarang. Terima kasih untuk tidak mensubscribe ya kan. Karena gue udah lama banget gak bikin konten gitu, karena ya itu dia, ada kesibukan gue gitu. Terima kasih untuk tidak mensubscribe. Terima kasih untuk tidak mengunsubscribe gitu channel gue ini, walaupun ya konten-kontennya standar-standar aja gitu.
Dan terima kasih untuk kalian yang selalu dukung gua, selalu support gua gitu. Thank you untuk kalian semua. Itu benar-benar berarti untuk gua sendiri ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gua Faisal Permana pamit dan wassalam.